HP. Ini di mana? Kenapa aku bisa di sini? Ya ampun. Kenapa aku bisa di sini? Apa yang terjadi tadi malam? Jangan, aku harus cepat pulang. Apa? Kamu bajingan cabul, aku mau lapor polisi. Tunggu lapor, apa aku belum laporkan kamu melecehkan aku? Aku melecehkan kamu, kamu tidak tahu malu ya? Aku. Kamu bilang kemarin kamu ngapain sama aku? Kamu sakit ya, siapa yang ngapain sama kamu? Ayo lihat pergi. Apa yang kamu lakukan? Ayo. Seperti kamu rambutmu berantakan. Badanmu bagus begitu, siapa yang mau sentuh kamu, aku sakiti aku. Kamu bilang siapa jelek? Kamu. Coba pikir apa yang terjadi tadi malam. Kamu jelaskan dengan jelas. Jangan mendekat, aku mohon. Jangan mendekat lagi. Kalian mau apa? Apa? Kamu siapa, jangan ikut campur, pergi. Ya ampun. Sudah dipikirkan. Aku tiba-tiba ingat. Kemarin kamu yang menyelamatkan aku. Maaf tadi. Ya sudah. Tunggu sebentar. Kamu ngapain? Menyelamatkan orang hebat ya. Aku cuma mau bilang. Sepatunya bau cuci kaki lebih sering. Dan bajuku bawa ke laundry. Aku sampai mau bilang terima kasih sama orang seperti ini. Benar-benar gila. Bagus sekali. Xiaolan. Tapi usiaku ini tidak bisa makan yang terlalu manis. Kolesterol mudah naik. Lalu aku buat sebanyak ini, kamu tidak makan, tidak mubazir ya? Kenapa mubazir, kasih Tante Hui saja. Ya sudah. Bagaimana? Studio ini belakangan cukup sibuk ya. Sibuk itu bagus. Kalau bukan karena Anda selalu percaya pada saya, membantu dengan uang, mana ada studio seperti sekarang ini? Dari dulu saya sudah melihat bakat Anda. Jadi, saya bantu Anda mendirikan studio desain interior ini. Dan ternyata, Anda sukses besar.
Ngomong-ngomong, gimana kabar Anda dan Yize? Gimana apanya? Lihatlah anak ini. Tidak jujur sama saya. Saya memang selalu suka sama kakak Yize. Tapi hatinya, Anak saya ini, saya sendiri tidak mengerti. Setiap hari dia mikirin apa ya. Anda yang baik-baik ini tidak dia pedulikan. Malah suka sama yang nyanyi itu. sebenarnya mereka cocok. Jangan Anda bela-bela dia. Coba Anda ceritakan. Dia dan si Jianyu berebut tanah yang saya incar. Dia tahu saya sudah investasi di sana. Tapi dia tetap mau rebut. Anda lihat. Bagaimana saya tidak malu. Jangan marah, saya sudah dengar. Saya rasa kakak Yize pasti tidak sengaja melawan Anda. Dia punya pemikirannya sendiri. Mungkin Anda bisa cari kesempatan bicara baik-baik sama dia. Bicara apa, kami ketemu pasti berantem. Anda tahu. Hanya perkataan Anda yang dia dengar. Saya tidak mengerti anak sebaik Anda, yang sudah dikenal baik. Kenapa dia tidak peduli? Kalau Anda jadi menantu saya pasti lega. Paman, ngomong-ngomong balik lagi ke situ. Jangan bercanda sama saya. Saya juga tidak bisa memutuskan. Xiaolan, bisakah Anda bantu membujuk Yize kembali ke Juye? Masalah perusahaan di Dingfeng itu sangat rumit. Paman, Anda tahu sifatnya. Saya benar-benar tidak bisa membantu. Yang penting adalah Dingfeng dan Dijie yang saya investasikan selalu bersaing. Kamu bilang dia membantu Dingfeng untuk melawan Dijie. Kamu mau muka tua saya ini ditaruh di mana? Bagaimana kalau begini? Nanti saya akan bicara dengan kakak Yize, dan juga berdiskusi dengan Jianyu. Mereka akan mengeluarkan sebagian saham. Untuk bekerja sama dengan Dijie, bagaimana menurut Anda? Kalau bisa begitu baguslah, saya bilang juga. Masih Xiaolan yang paling perhatian sama saya. Anda melihat saya tumbuh besar. Saya paling dekat dengan Anda, saya tidak dekat dengan Anda, lalu dekat dengan siapa? Kamu ini memang manis mulutnya. Berhenti. Ibu. Jangan marah. Bicara baik-baik, Cheng Yu. Ibu, kamu kenapa? Kamu lihat dirimu, kamu semalaman kemana? Ling Yun kenapa baru sekarang pulang? Sudah menunggumu semalaman. Tidak apa-apa, jangan khawatir, ini punya siapa? Semua bau alkohol Ling Yun. Apa yang terjadi? Ibu. Saya kemarin minum sedikit alkohol, lalu saya mabuk. Lalu saya bertemu Xiao Wen. Ya, baju ini punya pacar Xiao Wen. Xiao Wen, Li Ziwen. Kamu bersama mereka. Kenapa saya tidak kepikir ya, benar? Oh ya, bukankah kamu hari ini mau interview? Iya, hari ini saya interview. Tas saya mana? Di kamarmu. Ibu, saya ambil tas dulu lalu bersih-bersih, kalian lanjut ngobrol. Pergi. Sudah pulang saja sudah. Lihat, dia juga tidak apa-apa. Kamu sudah begadang semalaman. Hari ini jangan buka toko lagi. Istirahat yang cukup di rumah. Kamu juga semalaman tidak istirahat. Kamu juga cepat pulang dan istirahat. Kalau begitu saya pergi dulu.
Kemarin kamu sebenarnya ngapain? Bicara dan juga jas ini. Pacar Xiao Wen tidak mungkin beli ini. Jangan dibahas lagi, kepala saya mau pecah. Kemarin malam aku menunggumu semalaman. Hari ini kan kamu mau interview di perusahaan mana? Ding Feng. Ding Feng. Itu perusahaan grup terbesar Ding Feng. Kenapa? Mereka lagi cari orangnya kok, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu sekolah yang rekomendasikan. Ling Yun, kamu beruntung banget. HP kamu sudah aku isi ulang. Oh iya, tante kemarin telepon Han Kiming. Dia sama sekali nggak nyari kamu. Udah jangan bahas dia. Oh iya, tadi kamu bilang aku beruntung, maksudnya apa? Ding Feng itu susah banget masuknya. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena benefitnya luar biasa bagus. Nggak usah jauh-jauh, kamu cuma perlu kerja 3 tahun. Karyawan Ding Feng bisa dapat diskon 20% buat properti mereka. Dan kamu juga bisa ajukan pinjaman ke perusahaan. Itu pun tanpa bunga. Belum lagi, karyawan terbaik di akhir tahun. Langsung bisa dapat kunci rumah baru. Tahun lalu aja udah bagian lebih dari 100 unit. Serius? Kan ada pepatah bilang, hidup untuk anak, mati untuk saham. Untuk rumah kita harus berjuang seumur hidup. Tapi kalau kamu udah masuk Ding Feng, teman 3 masalah besar hidup. Salah satunya udah bisa teratasi. Kalau gitu aku harus berusaha keras dapat karyawan terbaik. Beliin mama rumah besar. Mantap. Ling Yun di sana ketat banget. Aku malah takut kalau nggak ketat. Nggak bisa tunjukin kemampuan aku. Tunggu aja kabar baik dariku. Oh iya, kalau sore kamu nggak ada acara, tolong jas aku di dry clean. Siapa? Teba. Nggak mau nebak. Ku Heng. Gimana udah 3 tahun gak ketemu? Aku gemuk, kurus, atau jelek? Jadi lebih ganteng gitu boleh nggak? Mengapa kamu terus menatapku? Aku sedang berpikir kenapa kamu tiba-tiba kembali. Kamu yang bilang mengirim pesan WeChat lalu HP mati. Aku pikir kamu. Kamu pikir aku mau bunuh diri? Apa aku segitu lemahnya? Kamu tidak akan, tapi aku tidak bisa menemukanmu. Aku takut kamu tidak sengaja. Kecelakaan, minum obat, atau lompat dari gedung. Jangan ngomong sembarangan. Oh ya. Pokoknya kamu belum bisa pergi gini aja, aku mau interview dulu. Malam ini aku traktir kamu makan. Siapa yang suruh kamu traktir aku makan? Aku sengaja balik untuk makan mie di kedai Cheng. Nanti kamu bisa makan sepuasnya. Sudah pergi sana. Aku duluan ya. Terima kasih, pulang dulu, tunggu jawabannya. Terima kasih. Ize, apakah persyaratan kita terlalu tinggi? Hari ini tidak ada yang memenuhi syarat. Aku takut kalau begini terus, kita tidak akan dapat orang. Gimana kalau kita langsung minta headhunter rekomendasikan? Project Century City ini harus benar-benar kita pegang. Jadi posisi penting di divisi project. Kurasa tidak cocok kalau diisi orang lama Ding Feng.
Kalau orang luar yang kita rekrut aku juga tidak percaya. Pokoknya kalau hari ini tidak dapat besok lanjut lagi. Dua prinsip pertama lebih baik kurang daripada asal comot. Kedua latar belakang harus bersih. Baiklah. Panggil yang berikutnya. Masih ada berapa orang? Bos sih masih 2. Cheng Lingyun ikut aku. Aku ngantuk mau buat kopi dulu. Silakan duduk. Apakah kamu melamar sebagai asisten hukum? Ya, Meskipun dalam persyaratan lamaran, untuk asisten hukum syarat pendidikan minimal S1, tapi persyaratan kami adalah minimal S2. Bagaimana kamu bisa meyakinkanku untuk menurunkan syarat ini? tidak bisa. Maksudmu kamu sendiri yang menyatakan. Kamu sendiri yang mengakui lamaranmu gagal ya? Aku punya pendapatku sendiri. Coba ceritakan. Meski aku tak bisa meyakinkanmu untuk menurunkan standar, karena standar itu dibuat oleh manusia, tapi aku melihat iklan lowongan kerja perusahaanmu. Persyaratan yang tercantum di iklan itu aku penuhi semua. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk melamar. Jika Anda tiba-tiba mengubah persyaratan lamaran, artinya Anda melanggar perjanjian sepihak. Jika karena itu aku gagal melamar, aku sepenuhnya bisa menuntut perusahaanmu untuk menanggung biaya perjalananku pulang pergi, serta harapanku yang tidak terpenuhi, yang menyebabkan kerugian mental. Aku tarik kembali perkataanku tadi. Bagaimana jika aku terus bertanya beberapa pertanyaan, lalu menyuruhmu pulang menunggu kabar? Sebenarnya di hatiku, kamu sudah masuk dalam daftar tidak diterima. Apa yang akan kamu lakukan? Perusahaan yang tidak menghargai semangat kontrak, asisten hukum khusus yang mereka butuhkan, aku tidak bisa. Tapi di industri kita, gaji tinggi dan tunjangan terbaik. Itu juga alasan kenapa aku masih duduk di sini, tidak langsung pergi. Nona Cheng, Dingfeng adalah grup perusahaan yang komprehensif, bukan firma hukum tunggal. Jadi posisi asisten hukum khusus ini, cakupan kerjanya luas, bahkan merambah ke bidang pekerjaan lain. Bisakah kamu? Contohnya, Contohnya strategi pemasaran. Sekarang coba jual ballpoint ini padaku. aku tidak tahu apa itu penjualan menurutmu, tapi menurutku penjualan sama sekali bukan. Hanya membaca 2 buku atau bermain kata-kata, lalu bisa menjual barang. Menurutku untuk menyelesaikan sebuah tindakan penjualan, harus bisa memposisikan produkmu dengan jelas, klien serta kebutuhan klien, membuat klien merasa bahwa tindakan pembeliannya telah melampaui harapannya. Jadi, permintaan Anda mungkin tidak bisa aku jawab. Bagus. Nona Cheng, aku sangat puas denganmu. Tapi kita masih punya wawancara lain. Jika dia juga setuju besok kamu bisa mulai bekerja. Benarkah? Terima kasih. Yize, aku perkenalkan padamu Nona Cheng. Sangat bagus sesuai dengan kriteria kami.
Kenapa kalian kenal ya? Kamu datang untuk melamar. Ya, kenapa tidak boleh? Baiklah, aku kasih tahu. Wawancara tidak berhasil, kamu bisa pergi. Kenapa kamu balas dendam? Kami di Dingfeng sama sekali tidak membutuhkanmu. Baiklah, coba kamu jelaskan. Kenapa Dingfeng tidak membutuhkanku? Baik, aku akan kasih kamu satu soal. Kami punya properti yang setelah dijual. Pemiliknya menemukan dalam proses renovasi kami. Menimbulkan masalah saat dia menerima properti itu. Ada masalah kebocoran dan mengajukan komplain. Kalau kamu yang menanganinya, apa yang akan kamu lakukan? Harus diperbaiki kalau mengganggu penghuni. Bisa mengembalikan rumah. Itu jawabanmu. Bukan jawabanku. Lalu untuk apa kami mempekerjakanmu? Aku langsung lihat peraturan hukum saja. Kalau kamu tidak mengembalikan rumah, kamu penipu. Kalau kamu menghindari masalah ini, kamu pedagang ilegal. Apalagi menyelesaikan masalah ini sangat mudah. Cukup dengan mengontrol kualitas dengan ketat. Jadi aku bilang kamu tidak cocok. Kamu ini memaksa. Memaksa kenapa? Aku bilang kamu tidak cocok ya tidak cocok. Aku kasih tahu wawancara kali ini. Kamu gagal, silakan pulang. Kamu begitu otoriter dan tidak masuk akal. Kamu pikir Dingfeng milikmu? Memang miliknya. Dia tidak cocok. Aku juga tidak tertarik. Nona Cheng. Ize, kamu bilang soalmu itu terlalu sulit. Dalam kehidupan nyata ada lebih banyak masalah, bisa lebih sulit lagi. Tidak benar kan? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Beberapa waktu ini aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Sedikit memahami karakternya. Dia keras kepala dan impulsif. Sok tahu yang kita butuhkan sekarang adalah kesabaran. Dia hanya akan menambah masalah bagi kita. Ize, kita cari asisten hukum. Bukan cari istri, ngapain minta sifat yang bagus. Ingat, lebih baik tidak ada daripada ada yang tidak bagus. Xiaolan. Apa? Oke, nanti malam ketemu ya. Dah. Masih lebih baik kakak sendiri, aku ajak Xiaolan makan. Dia malah cuek. Kalau mau ya ikut aja. Sudahlah, dia ada urusan sama kamu. Aku gak ikut deh. Pak, si tumor Anda cukup rumit. Perlu lebih banyak pemeriksaan untuk memastikannya. Tapi sebaiknya Anda siap mental. Apakah Pak Si mau kembali ke kantor? Kalau tidak, saya antar Anda pulang istirahat. Istirahat apa? Saya belum sampai segitunya. Ya benar, saya salah ngomong, ingat ya. Saya selesai cek kesehatan dan pulang lebih awal. Jangan bocorkan kondisi kesehatan saya, jangan disebar. Tunang, pasti saya sudah bilang ke rumah sakit. Ngomong-ngomong proyek kita yang dulu. Saya sudah lihat skema mediasi masalah kebocoran. Masalahnya terutama ada di pihak kita. Kompensasi ke pemilik harus lebih longgar. Oke, saya langsung atur. Dingfeng sekarang sudah besar. Tapi prinsip jangan sampai hilang. Terutama bagian hukum. Jangan sampai jahat dan kejam. Kalau tidak bisa ada masalah besar. Pengusaha licik yang balas dendam, kamu tidak terima saya juga tidak mau. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kamu di mana?
Saya langsung ke sana. Kamu nyetir gimana sih? Pasti Anda tidak apa-apa kan? Sakit sekali. Jangan pura-pura bangunlah. Kamu nabrak saya sampai parah begini saya tidak bisa bangun. Pinggang saya kaki saya patah. Saya tidak bisa bangun, kamu jangan pura-pura. Di mobil saya ada dashcam, saya tidak menabrak kamu. Jadi maksud kamu, saya menabrak diri saya sendiri? Kamu masih punya hati tidak sih? Ayo semua bantu saya menilai. Menilai dong, bangunlah. Bagaimana kalau saya kasih uang saja untuk menyelesaikan ini, Pak Si? Tidak boleh merusak moralitas sosial Tiongkok. Beginilah caranya moralitas itu dirusak. Kami punya dashcam. Kami tidak cekat TAPI kalau masalah ini milius. Departemen Hukum perusahaan pasti akan mendapat kabar. Maka kepulangan Anda lebih awal akan terbongkar. Kasih dia uang saja begini. Pulanglah. Suruh Departemen Hukum mengirim seseorang untuk mengawasinya agar dia tidak menyakiti orang lain lagi. Bangunlah. Jangan bergerak, lebih baik kamu menabrakku saja. Sakit sekali aku. Sudah cukup kan? Apakah uang ini didapat dengan tenang? Urusanmu apa, ambil saja. Kalau sopir kami tidak menginjak rem tadi, kamu sudah selesai sekarang. Jangan banyak bicara, berikan padaku. Tunggu. Kamu tidak perlu membayarnya. Kamu siapa, urusanmu apa? Saya sudah melihat semuanya, kamu sedang menipu. Benar-benar dia tiba-tiba muncul membuatku kaget. Cepat bangun, kalau tidak kamu harus membayar. Omong kosong apa ini? Saya ditabrak, mobil saya yang harus membayar. Kamu gila ya? Sopir, nanti saat polisi datang, kamu bisa meminta mereka memeriksa sepeda motor listrik ini. Saya lihat sepeda motor listrik ini sudah memenuhi standar kendaraan bermotor. Menurut peraturan standar nasional sepeda motor listrik, berat di atas 40 kg, kecepatan di atas 20 km per jam untuk kendaraan roda 2 disebut sepeda motor listrik ringan atau sepeda motor listrik. Semuanya dikelola sebagai kendaraan bermotor. Kalau setelah diperiksa sepeda motor listrikmu ini melebihi standar dan kamu tidak punya SIM motor, kamu termasuk mengemudi tanpa izin, harus dikenakan denda antara 300 hingga 2.000 yuan dan ditahan kurang dari 15 hari. Kalau kamu punya SIM mobil juga akan dipotong 12 poin. Oh ya, saya juga ingin memberitahu, sekarang sebagian besar sepeda motor listrik di pasaran adalah kendaraan yang melebihi standar. Di tempat kejadian sangat jelas, kamu mengendarai kendaraan yang melebihi standar ini menyeberang jalan dan kemudian menabrak mobil ini. Jadi kamu harus bertanggung jawab penuh. Pak sopir, berapa biaya untuk mengecat bagian ini? Cepat bilang berapa. Catnya impor sekitar 10.000 lebih apa. Dan sejak kamu mendekati mobil ini, aku sudah merekam semuanya, ini akan jadi bukti nanti. Kamu benar-benar kejam. Kamu lebih kejam dari aku. Tunggu. Nona, penampilanmu hari ini sangat bagus. Kamu membantuku keluar dari masalah dan merekamnya dengan ponsel. Kamu belajar jurusan apa? Aku belajar hukum. Melihat orang seperti ini tidak bisa dibiarkan, kalau tidak moral masyarakat akan rusak. Pengacara di firma mana? Aku baru lulus dan sedang mencari kerja. Kamu tahu ada yang namanya grup Ding Feng? Mau coba melamar? Ding Feng? Tidak. Kenapa? Mereka tidak akan memilihku. Selamat tinggal. Direktur Si.
Oh ya Xiao Chen. Kembali ke perusahaan dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik Direktur Si. Gadis ini cukup menarik. Ayah, kenapa kamu melihatku seperti itu? Kemarin malam tidak bisa dihubungi. Hari ini kamu langsung terbang pulang. Aku lihat kamu ke ayahmu. Tidak pernah sepanik ini. Ayah, kali ini aku pulang. Aku tidak pergi lagi. Bukankah kamu berkembang dengan baik di Singapura? Sebaik apapun di luar negeri, tidak sebaik di dalam negeri kita. Kenapa takut kamu yang menghidupiku? Aku sudah menghidupimu selama lebih dari 20 tahun, apa yang aku takutkan? Aku pikir, pasti karena Xiaoyun kan. Saat lulus kamu disuruh pulang tapi tidak mau. Jangan kira ayahmu tidak tahu. Bukankah karena dia punya pacar kamu tidak tahan? Sekarang dia putus kamu langsung pulang. Apa kamu tidak punya harga diri? Jangan hanya menyalahkan aku. Masalahmu dengan Tante Cheng. Harusnya sudah diputuskan kan? Di sini kamu sudah berbunga, di sini saya baru bisa berbuah. Pergi sana. Hubungan saya dengan Tante Cheng itu rumit. Kamu bilang kita berdua sama-sama keras kepala. Kenapa harus berurusan dengan mereka, ibu dan anak itu? Ayah, saya masih ada yang mau bilang. Saya berurusan tidak masalah, saya masih muda. Kamu harus cepat-cepat. Omong kosong. Semakin muda semakin banyak perubahan. Saya bilang ya, sekarang Xiaoyun masih single. Semua yang harus dikatakan bilang saja jelas-jelas. Jangan sampai satu Han Qiming jatuh. Ribuan Han Qiming bangkit. Tenang saja, saya sudah tahu. Laporan pemeriksaan sudah keluar, bagaimana? Laporannya belum keluar, jangan khawatir. Bagaimana saya tidak khawatir? Padahal cuma masalah kecil. Setelah diperiksa jadi masalah besar. Kamu biasanya kan sehat-sehat saja. Kenapa bisa? Sudah saya bilang jangan khawatir. Belum pasti apakah itu tumor. Jadi tidak perlu buru-buru. Kenapa kamu menghela napas lagi? Sudah saya bilang kan. Tidak apa-apa. Itu karena urusan anakmu itu. Habis banyak uang untuk tender. Pakai uang perusahaan untuk cari nama. Kamu maksudnya kejadian 423 ya? Saya sudah dengar. Di tempat lelang pihak di Jia menaikkan terlalu tinggi. Ini bukan salah Jianyu mereka. Dan tanah itu maksud saya. Saya tahu itu maksudmu. Waktu itu saya mau pergi, kamu tidak izinkan. Sudahlah. Sekarang setidaknya habis lebih 10-20 miliar. Ya. Memang agak tinggi. Tapi anak muda kan. Harus diberi kesempatan untuk belajar. Belajar? Pakai uang sebanyak itu untuk belajar. Selama ini, kamu dan saya membawa Ding Feng sampai sejauh ini tidak mudah. Kamu malah mau pakai uang sebanyak itu untuk dia belajar. Apakah kamu ingin menyerahkan Ding Feng kepada si Jianyu? Baru saja bicara kamu sudah membahas tentang penerus. Apakah kamu pikir aku terkena penyakit parah? Jangan bicara sembarangan, baiklah, aku salah bicara. Aku salah bicara. Lily. Aku tahu perasaanmu terhadap Ding Feng. Tapi jika suatu hari aku... Tidak akan ada hari itu. Begini, aku juga tidak berharap ada hari itu. Hasil pemeriksaan belum keluarkan. Aku khawatir.
Jangan ngomong sembarangan, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Xiaohan, kamu sudah janji padaku kita akan bersama sampai tua. Jika kamu tidak ada lagi, apa artinya Dingfeng bagiku? Jika hasil pemeriksaan benar-benar ada masalah, aku akan menemanimu ke luar negeri. Kita pergi ke Eropa, ke Amerika. Kita cari dokter terbaik di dunia untuk mengobatimu. Lingyun Gaoxiang. Bagaimana Lingyun, apakah Dingfeng menerimamu? Bagaimana mungkin dengan kondisi Lingyun? Tentu saja tidak ada masalah. Benarkah kita harus merayakannya ya? Benar kan? Ting-ting aku. Aku akan selalu ingat penampilanmu yang paling cantik. Seperti sinar matahari yang hangat setelah malam musim dingin. Sinar matahari yang hangat. Aku akan selalu ingat penampilanmu yang paling cantik. Seperti tunas yang kuat setelah badai. Tunas yang kuat. Penampilanmu yang paling cantik. Terpatri di pikiranku. Ini akan membawa fajar musim semi. Ini akan membuat bunga mekar. Penampilanmu yang paling cantik. Itu adalah dirimu. Itu adalah dirimu saat menangis, tertawa, marah. Itu adalah dirimu yang bahagia. Itu adalah dirimu saat menangis, tertawa, marah. Itu adalah dirimu yang bahagia. Ku Heng hebat. Penampilan terindah untukmu. Lingyun, selamat atas kelulusanmu. Baik. Santai. Lingyun, Dingfeng benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Itu karena mereka tidak punya selera, tidak ada yang istimewa. Tidak apa-apa. Lagi pula di kota ini bukan hanya ada perusahaan Dingfeng, benar kan? Ya, betul sekali. Lingyun, tenang saja. Ada aku di sini, jangan khawatir. Sudahlah, kalau kamu sudah punya pacar, kami teman-teman ini pasti akan disingkirkan. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan mencari pacar. Masa sih?